Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda Jumat 27 Oktober 2023 selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi Diji. Saudara, sejumlah informasi akan segera hadir, kita simak. Inilah 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap rumah Ketua KPK Firly Bahuri. Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil tes pemeriksaan kesehatan 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini. Kita awali informasi pertama, saudara. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri turut menanggapi penggeledahan 2 lokasi yang dilakukan oleh penyidik Subdit 5 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. KPK menghormati kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian proses hukum sesuai mekanisme dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penggeledahan 2 lokasi yang dilakukan oleh penyidik Subdit 5 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis 26 Oktober 2023 ini diduga terkait pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri. Ali mengatakan pihaknya mendapat informasi terkait adanya penggeledahan di kediaman Ketua KPK Firly Bahuri di Bekasi dan di Kertanegara. Ali Fikri menyebut KPK menghormati kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian proses hukum sesuai mekanisme dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ali menerangkan Firly Bahuri sebelumnya juga secara kooperatif sudah hadir dan memberikan keterangan yang diperlukan penyidik Polda Metro Jaya dan Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023. Selain itu, beberapa anggota KPK lainnya yang juga secara kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan dan penyidikan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menyebut beberapa waktu lalu KPK telah memberikan dokumen-dokumen yang diminta penyidik Polda Metro Jaya guna melengkapi bukti-bukti dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan pemerasan Ketua KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik melakukan penggeledahan rumah Ketua KPK di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Penyidik tiba di rumah Ketua KPK pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat, namun baru dapat memasuki rumah Firly Bahuri pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah anggota kepolisian mengawal ketat penyidik saat penggeledahan. Tim Polda Metro Jaya selesai menggeledah rumah Firly Bahuri sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Tim PNJ membawa sebuah koper dan sebuah tas jinjing berwarna merah. Penggeledahan tim Polda Metro Jaya diduga berkaitan dengan pemeriksaan Firly Bahuri pada Selasa 24 Oktober 2023. Sebelumnya Polda Metro Jaya pernah menjadwalkan pemeriksaan Ketua KPK pada Jumat 20 Oktober 2023, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan alasan perlu mempelajari materi pemeriksaan dan terdapat agenda pada hari itu. Sehingga Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Selasa 24 Oktober 2023. Namun melalui surat kepada penyidik, Firly Bahuri meminta diperiksa di Bareskrim Polri meskipun kasus tersebut ditangani di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Komisi Pemberantasan Korupsi melibatkan tim Biro Hukum untuk mendampingi Ketua KPK Firly Bahuri pada pemeriksaan sebagai saksi Selasa 24 Oktober di Bareskrim Mabes Polri. KPK menyatakan pendampingan oleh tim Biro Hukum tersebut merupakan ketentuan yang berlaku di KPK.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri didampingi oleh tim Biro Hukum guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ali Fikri mengatakan pendampingan oleh tim Biro Hukum tersebut merupakan ketentuan yang berlaku di KPK. Kabag Pemberitaan KPK menyatakan, tim Biro Hukum KPK juga dilibatkan ketika sejumlah penyidik diperiksa sebagai saksi di markas Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dugaan pemerasan di gedung Bareskrim Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober lalu. Pemeriksaan Ketua KPK Firly di Bareskrim mengacu pada surat pimpinan KPK yang meminta penyidik Polda Metro memeriksa Firly di Bareskrim Mabes Polri. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menyatakan perkara ini menjadi perhatian Mabes Polri. Dalam mengusut kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, tim penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa lebih kurang 54 orang sebagai saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas atau LNG di PT Pertamina. Penyidik KPK memeriksa Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati pada Kamis pagi 26 Oktober 2023. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, Nike diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Nike yang menjadi dirut sejak 2018 akan melengkapi berkas perkara untuk tersangka Galaila Karen Kardina atau Karen Agustiawan dirut Pertamina periode 2009 hingga 2014. Selain Nike, KPK juga memanggil asisten ahli UKP PPP Agung Wicaksono dan pegawai SKK Migas Rayendra Sidik. Ali Fikri menyatakan, keterangan saksi dibutuhkan untuk mengusut kasus dugaan korupsi LNG di Pertamina. Sebelumnya KPK telah menetapkan mantan dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina tahun 2011 hingga 2021. KPK juga telah menahan Karen di rutan KPK. Karen diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar 2,1 triliun rupiah terkait pengadaan LNG di Pertamina. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK Jimli Asyidik membuka rapat terkait rapat perdana terkait penanganan laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi terhadap Anwar Usman dan koleganya. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asyidik menegaskan agenda yang dimulai pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 10:40 waktu Indonesia Barat ini bukan sidang perdana MKMK melainkan rapat klarifikasi terhadap pelapor dan belum memasuki hal-hal yang lebih substantif. MKMK dijadwalkan menggelar sidang pembuktian pada Selasa 31 Oktober 2023. Ketua MKMK meminta para pelapor untuk menyiapkan saksi atau ahli untuk memperkuat dalil laporan mereka. Dari 12 pelapor, 9 pelapor hadir secara langsung dan daring. Dalam rapat disepakati agenda rapat MKMK yang melibatkan para pelapor dibuka untuk umum. Jimli mengatakan sidang dibuat terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban MKMK terhadap publik. Pimpinan rapat Jimli Asyidik mengungkapkan pihaknya sudah mempelajari laporan-laporan tersebut meskipun baru dilantik. Jadi bukan sidang sebagaimana dimaksud dalam peraturan MK yang baru. Nah, ini untuk mengatasi jangan sampai kita dianggap melanggar prosedur peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru. Jadi kita sebut ini rapat klarifikasi. Walaupun substansinya seperti sidang pendahuluan, kira-kira begitu. Sebelumnya Ketua MK Anwar Usman resmi melantik Wahiduddin Adams, Jimli Asyidik, dan Bintan R. Saragi sebagai anggota MKMK pada Selasa 24 Oktober 2023 lalu.
MK akan bekerja selama 1 bulan sejak dibentuk sampai dengan 24 November 2023 untuk memeriksa dan memutus sejumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK Jimli Asidik menyatakan kasus dugaan pelanggaran etik ketua dan hakim MK merupakan isu serius. Ketua MK menyatakan rapat klarifikasi harus dilaksanakan secepatnya. Ketua MK Jimli Asidik tidak menampik kasus dugaan pelanggaran etik yang melanda MK kali ini serius. Sebab semua hakim MK dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Selain itu, Jimli Asidik menilai laporan terhadap para hakim MK berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024. Kondisi inilah yang membuat Majelis Kehormatan MK menaruh perhatian serius agar pihaknya segera mendapat hasil akhir. Pihaknya sudah mempelajari sejumlah laporan ke MK yang mengungkapkan laporan-laporan tersebut sudah ada yang dilayangkan sejak Agustus sebelum putusan MK pro pencawapresan Gibran Rakabuming dibuat. Oleh karena itu, MK bergerak cepat merespons aduan tersebut. Ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Jadi, kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Itu loh, untuk public education, bagus sekali ini. Civic education, bagus sekali. Ini nggak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini. Dalam rapat Majelis Kehormatan MK dengan agenda klarifikasi terhadap pelapor, sejumlah pelapor menyampaikan legal standing atau kepentingan hukum para pihak yang melaporkan perkara ini. Salah satunya posisi Mahkamah Konstitusi, terutama Ketua MK, Anwar Usman, dinilai tidak independen atau tidak bebas serta adanya dugaan nepotisme melalui putusan MK yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun atau pernah sedang menjabat kepala daerah. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil tes pemeriksaan kesehatan ketiga bakal pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Hasil tes tersebut menjadi penentu kandidat bisa ditetapkan menjadi capres dan cawapres. KPU RI akan menerima hasil tes kesehatan 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dari tim pemeriksa RSPAD Gatot Subroto hari ini. Ketiga pasangan tersebut terdiri dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasil tes tersebut menjadi penentu para kandidat bisa ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 3 bakal pasangan calon rencana hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 14 siang akan disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan RSPAD Gatot Subroto kepada KPU yang akan dilakukan di kantor KPU. Dalam pemeriksaan tersebut, setiap pasangan bakal calon diperiksa kesehatan jasmani, rohani, dan keterbebasan dari narkotika. Sebelumnya, Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal TNI Dr. Budi Sulistia mengatakan, pihaknya mengikuti regulasi dan ketentuan yang dibuat KPU RI untuk mengecek kesehatan para kandidat pemimpin RI tersebut. Saudara Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan struktur tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan pekan ini. Sementara untuk Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju menunjuk mantan Wakil Menteri BUMN II, Rosan Ruslani. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengumumkan alasan ditunjuknya mantan Wakil Menteri BUMN II, Rosan Ruslani, terpilih sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai Rosan merupakan sosok yang netral untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Struktur Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga akan diumumkan pekan ini. Ini tentu saja kita akan menyempurnakan struktur tim pemenangan yang diketuai oleh Pak Rosan Ruslani, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kita akan umumkan secara detail kepada masyarakat tentang susunan
tim pemenangan yang akan menanggung jawab bagi pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Sementara terkait Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang dikabarkan ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Koalisi Indonesia Maju, Muzani enggan mengungkapkan secara detail. Ahmad Muzani hanya menyatakan struktur tim pemenangan Prabowo Gibran akan diumumkan setelah final. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memastikan setelah Baca Pres Prabowo Subianto dan Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka menjalani pemeriksaan kesehatan, Koalisi Indonesia Maju akan tancap gas menyempurnakan struktur tim pemenangan. Sementara itu, Saudara, Ganjar Pranowo mengunjungi PT Great Giant Pineapple pada Kamis siang. Kehadiran calon Presiden Ganjar Pranowo disambut antusias oleh keluarga alumni Universitas Gadjah Mada yang bekerja di perusahaan tersebut. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo kembali melakukan kunjungan di wilayah Lampung. Kali ini, Ganjar bersama rombongan meninjau pabrik pengolahan nanas yakni PT GGP yang terletak di Kecamatan Terbangi Besar, Provinsi Lampung. Kehadiran calon presiden disambut antusias oleh sejumlah karyawan saat Ganjar meninjau ruang produksi pengolahan nanas kaleng. Usai menyapa sejumlah pekerja, kegiatan dilanjutkan dengan audiensi bersama keluarga alumni Universitas Gadjah Mada terkait inovasi hortikultura. Ganjar Pranowo mengatakan Lampung mempunyai keunggulan di sektor ketahanan pangan yang harus lebih dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita baru bicara horti ya, berarti saya pasti akan ketemu lagi mereka pemain sawit, petani sawit ya, terus kemudian proteksi, regulasi yang mesti disiapkan, politik tarif ya di tingkat dunia yang kemudian mereka akan bisa menjadi produk-produk kebanggaan nasional yang kompetitif. Sementara Ketua Cabang Kagama PT GGP Aldino Agung menjelaskan, terdapat 78 alumni yang bekerja di perusahaan. Audiensi yang dilakukan bersama Ganjar Pranowo ini tak lain untuk berinovasi meningkatkan ketahanan pangan. Hampir kita punya 78 anggota Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada Jogja yang bekerja di perusahaan. Nah, kita karena bergeraknya kita teman-teman ini kerja di dunia bisnis ya, terutama di bisnis nanas, di bisnis buah-buahan, bagaimana prospek ke depan terkait bisnis ini sih teman-teman. Dari Provinsi Lampung, Angga melaporkan. PDI Perjuangan mengaku tidak khawatir dengan kehadiran pasangan bakal Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terhadap perolehan suara PDIP di Provinsi Jawa Tengah. PDIP telah menyusun strategi untuk mengamankan lumbung suara di Provinsi Jawa Tengah. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menanggapi santai soal adanya potensi suara di Jawa Tengah terbelah akibat Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Puan mengatakan tim pemenangan nasional memiliki strateginya sendiri untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pasti semuanya punya strategi, kita sama-sama jaga suaranya yang ada di Jawa Tengah, ya kita lihat nanti kan seperti yang Pak Presiden dan biar rakyat yang memilih, biar rakyat yang menentukan. Puan mengatakan rakyat merupakan penentu dari perolehan suara di pemilihan umum pemilu. Ketua DPR itu juga menyinggung Presiden Joko Widodo yang turut menyampaikan hal senada. Sementara itu, Cawapres Muhaimin Iskandar dalam safari politiknya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berjanji akan menerantas judi online. Maksud kami akan memberantas judi online dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Muhaimin Iskandar mengatakan ingin secepatnya menciptakan sistem ekonomi yang adil. Bakal Cawapres dari Koalisi Indonesia Perubahan, Muhaimin Iskandar, berjanji akan langsung memberantas judi online jika memenangkan Pilpres 2024. Janji itu diucapkan Muhaimin Iskandar di hadapan ribuan warga yang memadati gebiar sholawat dan peresmian Majelis Zikir Al-Amin di lapangan desa Wanajaya, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka pada Rabu 25 Oktober 2023. Pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar jika dinyatakan menang dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang. Kemenangan dalam judi online hanya fiktif karena hal tersebut merupakan tipu daya untuk mengeruk seluruh uang yang dimiliki oleh masyarakat.
Muhaimin Iskandar mewanti-wanti seluruh warga untuk tidak menggunakan ponselnya sebagai alat bermain judi online. Salah satu harapan dari pasangan Anies Muhaimin soal perubahan, yaitu ingin mengubah masyarakat miskin menjadi kaya dan orang kaya boleh tetap kaya. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan. Pengangguran tambah besar, tambah tinggi, pekerjaan harus disediakan. Kita ingin secepat mungkin bisa membuka lapangan kerjaan melalui industrialisasi, melalui penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil. Dalam kesempatan itu, Muhaimin Iskandar memohon doa restu dan dukungan warga Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan perubahan pada tahun depan agar sistem ekonomi yang adil segera terwujud. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin mendukung penuh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan penuh Din Samsudin disampaikan saat mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Sejumlah tokoh dan pengurus pusat organisasi Islam turut hadir bersama Din Samsudin di kantor DPP PKS. Dalam silaturahmi para tokoh Islam dan PKS ini dibahas juga tentang pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Menurut Din Samsudin, pasangan Anies Muhaimin mewakili masyarakat yang luas termasuk dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta tokoh muda bangsa Indonesia dengan wawasan kebangsaan yang kuat yang akan dapat mewujudkan kemajuan yang sejati. Kami juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Sekali lagi, dukungan penuh atas ijtihad politik Partai Keadilan Sejahtera untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah kita kenal, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Kami juga sangat berbahagia, berbangga karena pimpinan-pimpinan Ormas ini di bawah kepemimpinan tadi Prof. Din Samsudin, alhamdulillah siap juga untuk berkolaborasi, saling mengingatkan jika ada hal-hal yang kurang. Din Samsudin berharap kolaborasi antara PKS dan sesama Ormas Islam bisa lebih ditingkatkan untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Ya, saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Salernitana memiliki rekor tanding mentereng saat menjamu Sampdoria. Sementara tim tamu Il Blucher Chiati memiliki motivasi tinggi usai meraih kemenangan pekan ini. Saksikan Coppa Italia Salernitana versus Sampdoria Selasa 31 Oktober 2023 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Permisi, Bapak. Ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat.
Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, Saudara, Presiden Joko Widodo meninjau harga komoditas, bahan pokok dan memberikan bantuan tunai langsung BTL kepada sejumlah pedagang yang berlangsung di Pasar Seki Palembang, Sumatera Selatan. Presiden Joko Widodo melakukan penyerahan bantuan modal kerja atau BMK kepada para pedagang kaki lima dan penyerahan bantuan tunai langsung BTL kepada para pedagang pasar di pasar tradisional Seki Palembang. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi juga melakukan peninjauan harga komoditas dan harga komoditas cabai merah menjadi perhatian serius dikarenakan harga cabai merah masih tinggi di harga Rp70.000 per kilogram. Masalahnya harga stabil baik, inflasi juga 2,28 juga sangat bagus, inflasinya terkendali. Dan saya cek harga beras tadi masih ada harga yang 54.000 untuk 5 kilo juga baik terkendali. Hanya satu barang tadi yang saya lihat, cabai yang melompat dari 40 ke 70. Ini yang perlu dicarikan solusi, tapi secara umum harga baik. Presiden meminta pemerintah Provinsi Sumsel untuk mencari solusi dalam menstabilkan harga komoditas, terutama harga cabai merah. Dalam kunjungan ini juga, Presiden memberikan bantuan sembako kepada masyarakat dan juga pedagang pasar. Rizky Amrina, Husin Fadila, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Provinsi Lampung untuk memastikan ketersediaan pangan pada musim kemarau, dan dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi membagikan bantuan pangan berupa beras. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah bergabung bersama reporter TVRI M. Satria langsung dari Bandar Lampung, Lampung. Selamat pagi Satria, bagaimana stok beras maksud kami di Provinsi Lampung pada musim kemarau dan berapa banyak beras yang dibagikan kepada warga oleh Presiden Joko Widodo? Baik, terima kasih Andi dan pemirsa, dapat kami laporkan dari Lampung terkait dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Lampung. Ya, Presiden RI Joko Widodo tiba di Lampung pada Kamis sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Joko Widodo langsung menuju gudang Bulog di Cambang Raya, Bandar Lampung untuk berdialog dengan warga sekitar sekaligus memberikan bantuan sembako. Ya, dalam dialog tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan mentransferkan 2 kali lagi bantuan PKH pada bulan November dan juga Desember, serta meminta kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada tetangga atau juga masyarakatnya yang belum menerima PKH. Ya, dalam kunjungan tersebut Presiden Joko Widodo juga membagikan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar yang hadir dalam dialog bersama dengan Presiden tersebut. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Presiden turut menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP kepada keluarga penerima manfaat. Ya, Presiden berharap dan
juga akan memberikan bantuan kepada para KPM, bahwa para penerima KPM akan menerima seluruh bantuan sebanyak 3 kali hingga bulan November mendatang. Dan ya, sebagai antisipasi juga dapat kami informasikan bahwa kekurangan stok beras, pemerintah juga rencananya akan mengimpor beras dari beberapa negara. Dan dapat kami informasikan juga pada hari ini dalam kunjungan kerjanya Presiden Joko Widodo akan mengawali dengan senam pagi bersama dengan para pejabat yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian dilanjutkan juga pada sekitar pukul 9 nanti akan meninjau sekolah yang ada di Kota Metro, dan kemudian juga akan meninjau progres perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan juga pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Lampung, kembali bersama Andin di studio. Baik, Satria melaporkan langsung dari Lampung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Indonesia menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Salah satunya juga selain itu, Saudara, merupakan seruan untuk segera melakukan gencatan senjata. Ada di New York City menghadiri debat terbuka. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan 3 poin penting terkait konflik antara Israel dan Hamas di Gaza, Palestina. 3 poin itu disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam debat terbuka atau High Level Open Debate Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat pada 24 Oktober lalu. Pertama, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menyerukan bersama gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas. Menlu mengatakan gencatan senjata diperlukan lantaran suara peluru dan roket yang terus dijatuhkan sangat memekakan telinga. Dukungan menyeluruh yang diberikan kepada satu pihak dalam konflik Israel-Palestina sejauh ini justru telah menyebabkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional sekaligus melanggar hukum humaniter internasional. Menlu Retno menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang. Kedua, Dewan Keamanan PBB harus memprioritaskan akses kemanusiaan ke Gaza. Menlu Retno mengatakan lebih dari 2 juta orang di jalur Gaza menggantungkan hidup dari bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga, Indonesia mendesak agar kemanusiaan harus dikembalikan ke Dewan Keamanan PBB. Menlu Retno meminta Dewan Keamanan PBB memanfaatkan kekuatan besar yang telah dimiliki agar jalan yang ditempuh lebih manusiawi. Menlu Retno juga menegaskan bahwa Dewan Keamanan PBB harus menolak perpindahan warga Palestina dan membela hak atas rumah mereka di Gaza. Menghentikan kekerasan sebelum. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengkonfirmasi seluruh pasukan kontingen Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon dalam kondisi aman dari serangan Israel. Hal itu disampaikan setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan markas kontingen Indonesia di Lebanon terkena mortir Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Lalu Muhammad Iqbal mengonfirmasi seluruh pasukan kontingen Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon dalam kondisi aman dari serangan Israel. Hal itu disampaikan setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan markas kontingen Indonesia di Lebanon terkena mortir Israel. Kemlu RI telah berkomunikasi dengan kontingen Indonesia di Lebanon untuk memastikan kondisi kontingen Indonesia dalam keadaan aman dari serangan Israel. Lalu Muhammad Iqbal menyatakan meski ada peningkatan intensitas serangan antara Israel dan Hizbullah di perbatasan Israel-Lebanon, namun tidak ada serangan yang diarahkan langsung ke markas kontingen Indonesia. Iqbal memastikan 1.200 anggota kontingen Indonesia sudah mempersiapkan dan menyusun rencana ke depan jika kondisi keamanan di Lebanon semakin memburuk. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kegiatan jemput bola perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula di Kabupaten Simelu, Aceh terkendala masih terbatasnya ketersediaannya mesin perekaman KTP elektronik. Dan saat ini diperkirakan lebih dari 1.000 orang pemilih pemula belum mendaftarkan perekaman KTP elektronik oleh Disduk Capil setempat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama reporter TVRI Hairil Bashar langsung dari Aceh Barat, Aceh. Selamat pagi Hairil, silahkan dengan laporan Anda.
Baik, selamat pagi Andin dan juga saudara. Langsung dari Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dapat kami informasikan bahwa ada lebih dari 1.000 orang pemilih pemula yang berusia di atas 16 tahun ke atas belum bisa melakukan perekaman EKTP. Ini terkendala karena memang mesin perekaman EKTP yang ada di Dusdakpil Kabupaten Simulu masih terkendala dan masih terbatas. Oleh karena itu ini diperkirakan akan terus bertambah pemilih pemula karena mengingat sebentar lagi akan memasuki pesta demokrasi pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Februari mendatang. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kabupaten Simulu, Abdullah Mujahid mengatakan ada sekitar 63.000 masyarakat Simulu yang sudah melakukan perekaman EKTP. Namun diperkirakan ada sekitar 3.000 orang lagi yang akan melakukan perekaman EKTP, namun saat ini masih terkendala khususnya pada pembentukan dan pelaksanaan percetakan dari mesin itu sendiri. Nah, kegiatan jemput bola ini kenapa belum dilaksanakan oleh di Dukcapil setempat karena memang saat ini seperti yang saya katakan bahwa terbatasnya alat yang digunakan oleh di Dukcapil, sementara yang dilakukan permintaan oleh masyarakat sangat banyak dan sangat terbatas hingga saat ini. Namun diperkirakan ini akan segera selesai dengan permintaan dari kepada pemerintah pusat untuk bisa dilakukan kembali pengecekan agar mesin percetakan perekaman EKTP dapat segera dikirim kembali ke Kabupaten Simelu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Kembali ke Jakarta, Andin. Baik, Hairil melaporkan langsung dari Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kepolisian tengah menyelidiki unsur pidana dalam kecelakaan jembatan kaca pecah di Banyumas, Jawa Tengah. Kepolisian masih mendalami kecelakaan jembatan kaca dengan menyelidiki rekaman kamera pemantau untuk mengetahui penyebab jembatan kaca yang pecah. Kepolisian tengah menyelidiki unsur pidana dalam kecelakaan jembatan kaca pecah setinggi 15 meter di hutan Limpakuwus, Banyumas, Jawa Tengah. Polresta Banyumas, Jawa Tengah mengambil sirkuit closed television atau CCTV atau rekaman kamera pemantau untuk menyelidiki insiden wisata jembatan kaca yang pecah di Banyumas, Jawa Tengah. Tim Inafis Polresta Banyumas mengambil digital video recorder yang merupakan alat untuk memonitor dan merekam objek gambar yang menyorot dari dalam loket masuk wahana jembatan kaca di kawasan wisata Hutan Pinus, Limpakuwus, Desa Limpakuwus, Banyumas, Jawa Tengah. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas, AKP Beni Timur Prasetyo menyatakan, rekaman kamera pengawas dari tempat wisata jembatan kaca nantinya akan didalami terlebih dahulu di laboratorium forensik untuk mencari tahu penyebab pecahnya kaca jembatan. Dalam kecelakaan jembatan kaca, 4 wisatawan terjatuh, 1 orang diantaranya meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saudara, siswa-siswa SMPN 3 Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat kini semakin semangat belajar. Sekolahnya yang berada tak jauh dari lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ini mendapatkan bantuan perlengkapan sound system dan laptop. Siswa-siswa SMP Negeri 3 Ngamprah kini bisa semakin maksimal belajar komputerisasi. Mereka kini juga mendapatkan sinyal bel sekolah lebih nyaring dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sekolahnya yang terdampak kereta cepat Jakarta-Bandung Wush mendapatkan bantuan perlengkapan sound system dan laptop. Bantuan tersebut didapat dari China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC Qingdao Shifang, sebuah perusahaan yang memproduksi kereta cepat Jakarta-Bandung. Pihak CRRC mengatakan donasi bahan pengajaran untuk program kelas kesejahteraan masyarakat ini untuk mendukung pendidikan. Salah satu siswa, Saskia Fitriani, tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya karena ia dan kawan-kawan bisa mengembangkan kemampuan komputer kekinian dengan peralatan yang mumpuni. Untuk bisa optimal tentunya kita harus memanfaatkannya dengan baik, dengan sesuai kebutuhan. Misalnya untuk laptop kan diadakan untuk pembelajaran, kita optimalkan dengan digunakan untuk pembelajaran juga, misalkan untuk mempelajari IT yang mungkin sebelumnya kita tidak dipelajari karena mungkin emang keterbatasan juga. Kepala SMP Negeri 3 Ngamprah, Mepi, mengungkapkan salah satu pemanfaatan sound system ini adalah untuk bel sekolah. Sound system ini juga digunakan untuk penyampaian pengumuman dari sekolah kepada siswa secara efektif.
Jadwal antara satu pelajaran yang lain dengan pelajaran yang lain itu harus ada batas. Salah satu batas yang bisa kita gunakan itu jeda waktu itu adalah melalui informasi yang sampai kepada anak dan guru. Salah satu pemanfaatan daripada bantuan ini adalah itu bisa digunakan oleh kami sebagai bel pengganti antar satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. CRRC merupakan perusahaan inti Research and Development China yang memproduksi kereta api berkecepatan tinggi di wilayah lokal dan komunitas tempat, termasuk kereta cepat WUS yang baru diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2 Oktober 2023 lalu. Sorotan lain, Saudara, Kementerian Pertanian mengukuhkan pengurus Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Perhiptani periode 2023-2028. Perhiptani merupakan salah satu mitra strategis Kementerian Pertanian untuk mendorong ketahanan pangan dan kemajuan pertanian di tanah air. Pengukuhan kepengurusan DPP Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia Perhiptani periode 2023 hingga 2028 dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka di Gedung Kementan, Jakarta. Pengukuhan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyatakan akan melakukan konsolidasi guna mencari solusi terkait persoalan di Kementerian Pertanian. Tugas penyuluhan pertanian untuk dapat merubah pengetahuan, keterampilan serta sikap agar petani dapat menerima gagasan baru menjadi petani modern dan dinamis. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Maringka mengungkapkan, kolaborasi dengan berbagai pihak penting termasuk dengan Perhiptani untuk mendorong kemajuan pertanian di Indonesia. Menurut Jan Maringka, Perhiptani memiliki SDM yang tersebar di berbagai wilayah, baik selaku anggota biasa maupun pejabat daerah, sehingga menjadi kekuatan tersendiri dalam menyuarakan kegiatan pertanian. Ini adalah satu bentuk kemitraan yang strategis. Kita melihat bahwa Kementerian Pertanian tidak akan mungkin bekerja sendiri. Tentu kita mengajak berbagai stakeholder lainnya, antara lain penyuluh pertanian dan juga ada kelompok tani dan berbagai stakeholder lain. Ini menunjukkan bahwa melalui spirit kebersamaan ini kita harus membangun pertanian kita, menjaga pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Sementara itu, Ketua DPP Perhiptani Isra Nur menyatakan, pengukuhan tersebut tindak lanjut hasil Kongres Perhiptani ke-8 yang digelar di Padang, Sumatera Barat pada 11 Juni 2023 lalu. Berdasarkan data pada tahun 80-an, penyuluh berperan penting dalam mewujudkan swasembada beras. Pasca pandemi COVID-19, sektor industri kreatif kini mulai bangkit kembali. Hal ini terlihat dari banyak sejumlah acara, baik festival maupun konser yang memaksimalkan penggunaan teknologi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Chief Executive Officer Krista Exhibition Daud D. Salim turut mendukung industri kreatif yang berkaitan dengan audio, visual, lighting atau pencahayaan, yaitu pameran Pro AVL Indonesia 2023 yang digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta pada tanggal 26 hingga 28 Oktober 2023. Pameran ini diselenggarakan bersamaan dengan Tourism dan Entertainment Teknologi Asia, Broadcast dan Media Tech Indonesia dan Musik Indonesia Expo 2023. Daud D. Salim mengatakan bahwa perkembangan teknologi audio visual dan lighting atau pencahayaan sangatlah cepat dan terus meningkat seiring dengan semakin majunya era digital. Khusus untuk teknologi audio, ini perkembangannya cukup dinamis. Bahkan di pameran ini bersama dengan APAFMI, Asosiasi Penggiat Peralatan Audio dan Video, ditampilkan juga alat-alat audio yang sudah diproduksi dalam negeri. Ya, tentunya juga di sini ada peralatan audio dari Eropa yang untuk premium, dari Amerika, dari Asia. Kali ini ditampilkan lebih kurang 100 lebih brand, diwakili oleh 43 perusahaan dari dalam dan luar negeri, mewakili kira-kira 10 produk dari 10 negara. CEO Krista Exhibition Daud D. Salim menyebut pameran Pro AVL 2023 diikuti sebanyak 43 perusahaan dari 10 negara hadir memeriahkan pameran dan menampilkan teknologi serta peralatan mutakhir untuk industri audio, visual, lighting, dan menargetkan 5.000 pengunjung selama 3 hari pameran berlangsung.
Melalui pameran ini juga turut mengembangkan kreativitas, produktivitas, seni, dan manufaktur di Indonesia dapat lebih maju. UMKM pengolahan ikan di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan warga. Dengan bantuan dan pelatihan, banyak potensi UMKM yang dapat dikembangkan untuk memajukan produksi yang dihasilkan. Sebagai upaya membantu pengembangan ekonomi kerakyatan di Kepulauan Seribu, Ormas Sahabat Tani Indonesia mengunjungi UMKM pengolahan ikan para nelayan di Pulau Harapan. Melalui kunjungan ini, jajaran pengurus Pusat Sahabat Tani melihat langsung potensi sumber daya alam dan SDM yang dimiliki Kepulauan Seribu. Ketua DPP Sahabat Tani Papua, Saharudin, menyatakan banyak potensi UMKM yang dapat dikembangkan untuk menaikkan pendapatan para nelayan melalui gerakan ekonomi kerakyatan Pro Rakyat Sahabat Tani Indonesia. Kehadiran kita hari ini, jika Tuhan memberikan izin untuk langkah kita bisa kita selesaikan di 2024 nanti, maka saya tidak ingin masyarakat Kepulauan Seribu ini hanya menjadi objek, tapi menjadi subjek pelaku pembangunan. Ketua Umum Sahabat Tani Indonesia, Sumaria Daeng Toba, menyatakan, meski mayoritas petani, peternak dan nelayan juga menjadi prioritas utama subjek koperasi ekonomi kerakyatan. Sahabat Tani Indonesia saat ini memiliki ribuan anggota yang tersebar di 37 provinsi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menggelar malam puncak acara pemberian Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2023 dengan mengusung tema Para Perawat Harmoni di Jakarta. Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2023 yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membagi kategori penerima penghargaan kebudayaan kepada pelestari, pelopor dan pembaru, anak remaja, maestro seni tradisi, lembaga dan perorangan asing, masyarakat adat, pemerintah daerah, serta media. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengatakan, kegiatan ini digelar guna menumbuhkan keinginan serta komitmen masyarakat untuk ikut mendorong merawat tradisi warisan leluhur, serta melestarikan sehingga tetap dapat abadi sekaligus mampu adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Anugerah Kebudayaan Indonesia adalah program yang sudah berlangsung sejak tahun 2007. Dan anugerah ini adalah bentuk pengakuan sekaligus penghargaan dari negara kepada mereka yang berprestasi dan juga berdedikasi dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Hilmar berharap AKI dapat menumbuhkan sumber daya manusia Indonesia yang tulus, memberikan manfaat baik kepada upaya kemajuan kebudayaan. Dan saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan, penetapan pasangan Capres-Cawapres, penetapan nomor urut pasangan calon, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu.
sapa dulu ya. Halo, permisi. Nah, kalau di lingkungan teman-teman pernah menemukan nggak politik dinasti prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Belum. Itu paham sih, jadi kayak belum. Kamu kapan pahamnya, sayang? Kalau kamu tambah aku, sama dengan? Pemilu 2024 sudah dekat, guys. Pemilih muda, milenials, wajib paham dan tahu nih. Tahu siapa dan apa yang dipilih, juga bagaimana tata caranya. Ingin tahu lebih banyak tentang pemilu? Kepoin dulu program yang satu ini. Politik Plus 62. Program anak muda seputar pemilu dan dunia politik. Setiap Sabtu, pukul 15.30. Hanya di TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, seorang perajin batik di Desa Pengeningan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura tetap bertahan memproduksi batik, yakni dengan motif batik klasik. Hal ini tentu saja sebagai salah satu rangka melestarikan warisan nenek moyang di tengah berkembangnya zaman. Batik Madura merupakan salah satu daya tarik di kota berjuluk Gerbang Salam ini. Banyak perajin batik di sini. Salah satunya perajin batik dari rumah produksi Nyi Leha Batik yang berada di Dusun Arsoji, Desa Pagendingan, Kecamatan Galis, Pamekasan, Madura. Rumah produksi batik ini mempertahankan motif klasik, salah satunya seperti batik dengan motif tar gitar yang merupakan motif batik khas Dusun Arsoji. Salah seorang perajin batik Sri Wahyuni Fatmawati yang merupakan generasi keempat Nyi Leha Batik menyatakan beberapa batik motif klasik memang diciptakan oleh seorang perajin asli setempat yang biasa dipanggil Nyai Seli. Seperti motif tar gitar ini yang memiliki filosofi, menghargai, dan dedikasi. Yang dalam membuat batik ini dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi serta meluangkan waktu untuk menciptakan karya batik yang bagus. Yuni menyatakan alasannya lebih memilih produksi batik dengan motif klasik karena untuk melestarikan warisan nenek moyang. Pada waktu ia masih kecil, di dusun tersebut banyak orang yang memproduksi batik, namun saat ini sudah jarang, sehingga ia bertekad akan mempertahankan warisan tersebut. Terlebih batik motif klasik makin banyak peminatnya. Saya terketuk untuk bisa melestarikan ini dan saya memang mengambil motif-motif yang kuno seperti itu. Nah, motif-motif kuno ini diambil ya karena memang semakin nggak ada kan, semakin orang-orang itu memproduksi batik-batik motif modern sehingga saya mengangkat motif-motif klasik. Nah, yang kedua memang ada sih pesanan dari luar lokal ya, dari luar lokal. Jadi begitu saya lihat di Instagram ya, ini saya tertarik untuk mencoba lah untuk dipasarkan kembali karena motif gitar-gitar ini belum ada yang bawa di sana. Kebetulan ini katanya ciri khas dari Madura. Jadi memang kita spesialisnya Pak yang unik-unik dan ini nanti untuk kita pasarkan untuk jadi seragam, untuk masuk di perusahaan atau instansi-instansi. Rumah produksi Nyi Leha Batik bertekad akan terus mendedikasikan dan memproduksi batik dengan motif klasik. Selain untuk melestarikan warisan budaya, hal ini juga untuk mengenalkan produk lokal ke dunia. Di masa endemi COVID-19, pemerintah dan masyarakat gencar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mengangkat potensi wisata Embung Langansari melalui mancing gratis. Embung Langansari berlokasi di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta menjadi pemandangan unik di tengah padatnya kawasan Kota Yogyakarta. Dengan beragam fasilitas yang dimilikinya, embung yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tersebut diyakini mempunyai potensi pariwisata yang cukup mumpuni. Alhasil, potensi tersebut coba diangkat komunitas Kizruh bersama kelompok sadar wisata Klitren dengan menggelar pemancing gratis di Embung Langansari. Ratusan warga antusias memancing 2 kuintal ikan lele yang dilepaskan ke perairan embung. Mancing gratis menjadi pengungkit keramaian pengunjung di kawasan Embung Langansari. Hal ini karena kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM warga sekitar. Sering diadakan bahkan tiap sore ini mancing, tapi dengan ada kegiatan ini masyarakat keluar bisa bersilaturahmi
Dan tentunya bukan cuma pemancing saja yang mendapatkan dampak positifnya, tapi UMKM kami, warga sekitar kami juga bisa berjualan. Kedepannya pengelolaan Embung Langasari diharapkan diturunkan dari Pemda DIY ke pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta bisa turun tangan untuk memaksimalkan potensi Embung Langasari agar lebih banyak dikunjungi warga melalui kegiatan menarik yang melibatkan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat yang ada di Klitren ini sekitar ada 500-an peserta nanti yang akan datang, dan diharapkan semua ikut berpartisipasi, terutama untuk menjaga kelangsungan acara ini dan untuk menjaga lingkungan di Embung Langasari khususnya. Selain untuk memancing dan berolahraga, Embung Langasari diharapkan juga bisa menjadi alternatif kawasan hijau. Hal ini karena jumlah ruang terbuka hijau yang sangat terbatas di Kota Yogyakarta. Demikian Agung Nugroho dan Arif Heriawan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Dan berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat.
Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota